Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pembahasan materi di UKBM Ekonomi semester 2 terkait materi tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di soal nomor 1 ini ada pertanyaan, fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah A. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. B. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit murah. C. Melayani masyarakat yang tidak mampu dilayani bank karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank. D. Menghimpun dana baik langsung maupun tidak langsung, terutama dengan jalan menerbitkan kertas berharga dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. E. Sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary. Nah, di sini kalian tinggal cari aja di mana yang bukan fungsi bank gitu. Jadi dari option ini yang bukan merupakan fungsi bank, di sini ada option yang ya betul C, melayani masyarakat tidak mampu dilayani oleh bank. Berarti karena tidak mampu dilayani oleh bank, maka dilayani oleh lembaga bukan bank. Nah, di sini jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Nomor 2, salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan adalah A. Mengatur dan mengawasi jasa keuangan pada lembaga keuangan bukan bank, khususnya yang berhubungan dengan pembayaran kegiatan ekspor-impor. B. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. C. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan dalam peredaran alat-alat pembayaran luar negeri. D. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada lembaga keuangan bukan bank, perbankan, dan pasar modal. E. Mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sektor non-bank. Jawabannya, ya kalian harus tahu apa itu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tugas dari Otoritas Jasa Keuangan adalah ya yang D, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada lembaga keuangan bukan bank, perbankan, dan pasar modal ya. Nomor 3, suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga. Nah, barang di sini bisa berupa perhiasan. Nah, coba. Di sini ada A, koperasi, B, bank, C, dana pensiun, D, asuransi, E, pegadaian. Ya, jawabannya ya, pegadaian. Karena di sini kita menggadai atau menganggunkan atau menjaminkan barang atau surat berharga kita ya. Nomor 4. Fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan adalah A. Menciptakan uang giral. B. Menjadi perantara kredit. C. Melancarkan transaksi. D. Menghimpun dana masyarakat. E. Melancarkan pembayaran utang. Nah, fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan yaitu ya, kenapa kita harus menabung di bank? Karena ya, bank untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kenapa masyarakat harus menyimpan uangnya di bank? Ya, karena bank itu ingin menghimpun dana dari masyarakat. Itu diantaranya ya. Selain yang kedua yaitu menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat. Nomor 5. Undang-undang yang membahas mengenai OJK adalah A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, E. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Undang-undang yang membahas mengenai OJK yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ya. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 6. Bank yang menciptakan uang melalui masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk giro disebut ya, bank yang mengeluarkan giro itu adalah bank A. Bank pelaksana, B. Bank sentral, C. Bank tabungan, D. Bank umum, E. Bank pembangunan. Biasanya bank yang mengeluarkan uang giro berupa giro ini ada Bank Mandiri, BCA, BRI,
Mega, dan sebagainya. Berarti banknya bank umum. Betul, D jawabannya ya. Nomor 7. Berikut ini bukan merupakan tugas yang dilakukan OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah A. Kegiatan jasa keuangan di sektor real, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, C. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, D. Kegiatan jasa keuangan di sektor dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan, E. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian. Ya, yang bukan itu berarti ya OJK itu kan di sektor perbankan, pasar modal maupun yang non perbankan. Ya, jadi di sini jawabannya adalah A karena kegiatan jasa keuangan di sektor real ini dilakukan oleh bank sentral ya. Nomor 8. Berdasarkan kepemilikannya, maka bank-bank dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis-jenis bank tersebut adalah A. Bank milik negara dan bank milik swasta, B. Bank umum, bank pembangunan, dan bank tabungan, C. Bank tabungan dan bank pembangunan, D. Bank umum dan bank pembangunan, E. Bank tabungan, bank asing, dan bank nasional. Nah, di sini dalam jenisnya, jenis kepemilikannya, milik siapa dan milik siapa, ini udah jelas tuh jawabannya, ada milik negara dan milik swasta. Jadi jawabannya adalah A ya. Nomor 9. Berikut ini adalah fungsi bank. 1. Menghimpun dana dari masyarakat, 2. Memberikan pinjaman kepada masyarakat, 3. Mengatur dan mengawasi bank, 4. Memberikan jasa lalu lintas pembayaran, 5. Menjaga kestabilan nilai rupiah. Berikut ini adalah fungsi dari bank umum adalah ya, bank umum itu tadi menghimpun dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat. Jadi jawabannya 1 dan 2. A. Oke. Nomor 10. Terkait pengawasan terhadap lembaga keuangan, tugas OJK adalah A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, B. Melakukan penunjukan pengelolaan statut, C. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK, D. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, E. Perizinan untuk pendirian bank. Ya, di sini pengawasan terhadap lembaga keuangan. Bagian dari tugas OJK-nya yaitu ya mengatur dan mengawasi mengenai kesehatan bank ya. Jawabannya adalah A. Nomor 10. Manfaat perusahaan leasing sebagai lembaga keuangan bukan bank adalah A. Memberikan pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang berharga, pegadaian ya. Yang B. Membantu masyarakat yang memerlukan dana dengan bunga yang kecil, ini KPR biasanya. C. Memberikan kesejahteraan kepada pegawai perusahaan yang pensiun, ini TASPEN. Nomor D. Memberikan jaminan resiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan, ini finance. E. Membantu masyarakat yang membutuhkan barang dengan cara sewa guna. Nah, ini adalah leasing ya. Jadi manfaat dari leasing itu E. Membantu masyarakat yang membutuhkan barang dengan cara sewa guna ya. Nomor 12. PT TASPEN merupakan perusahaan negara yang mengelola, tadi udah dijawab ya. A. Saham BUMN, B. Keuangan negara, C. Dana pensiun, D. Kegiatan sewa, E. Kredit perbankan. Ya, jawabannya adalah C, dana pensiun ya. 13. Dinda mendepositokan uangnya di BRI, sedangkan Laras menabung di BNI. Sesuai fungsi bank umum, tindakan tersebut merupakan menabung mendepositokan. Berarti ini adalah ya A, penyimpanan uang jawabannya ya. 14. Proses penyelesaian pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak menerimanya disebut A. Bank garansi, B. Clearing, C. Letter of credit, D. Wesel, E. Giro. Penyelesaian pembayaran antar bank dengan memindahkan saldo, misalkan dari BRI ke BNI, itu melalui proses clearing ya. Ini jawabannya adalah B. Clearing. 15. Di antara lembaga keuangan bukan bank di bawah ini yang bergerak di bidang pembiayaan barang-barang modal adalah A. Pegadaian,
B. Leasing, C. Asuransi, D. Koperasi, E. Financing. Ya, lembaga keuangan bukan bank yang membiayai barang-barang modal yaitu financing ya, E. 16. Lembaga perkreditan dalam pembiayaan dana berfungsi sebagai A. Penerima bantuan luar negeri untuk pemerintah, B. Penampung cicilan kredit masyarakat, C. Penggali sumber-sumber kredit untuk pemerintah, D. Penghubung antara pemberi dengan penerima kredit, E. Penyalur kredit untuk membangun proyek-proyek pemerintah. Nah, di sini lembaga perkreditan itu fungsinya yaitu sebagai penghubung antara pemberi dengan penerima kredit ya. Jadi jawabannya adalah D. 17. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank. 1. Jasa pertanggungan, 2. Menerima simpanan, C. Sewa guna, leasing, 4. Memberi kredit kepemilikan rumah atau KPR, 5. Mengikuti clearing. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut yang termasuk usaha lembaga keuangan bukan bank adalah ya clearing ini oleh bank, KPR juga oleh bank, sewa guna ini LKBB, menerima simpanan ini bank, jasa pertanggungan ini adalah LKBB. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 ya, B. 18. Fungsi otoritas jasa keuangan adalah A. Berfungsi sebagai mitra lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan berpartisipasi aktif dalam mengatur kinerja bank agar tidak terjadi masalah yang merugikan perbankan. B. Menyelenggarakan koordinasi terhadap lembaga keuangan yang turut berperan dalam menjaga kestabilan sistem pembayaran yang dinamis. C. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. D. Melaksanakan tugas-tugas pengendalian sistem pembayaran dan bermitra dengan Departemen Keuangan dan Bank Sentral. E. Mengurus permasalahan-permasalahan bank umum yang diotorisasi oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian jasa keuangan. Nah, di sini fungsi OJK, kalau kalian masih ingat, fungsi dari otoritas jasa keuangan itu diantaranya ada bagaimana dia bisa mengintegrasikan antara OJK, BI, dan lembaga-lembaga yang diawasinya. Jadi jawabannya adalah C ya, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Nomor 19. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, otoritas jasa keuangan antara lain memiliki wewenang dalam hal A. Melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka pencetakan, pemusnahan, dan peredaran uang. B. Perizinan pembukaan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar dan rencana kerja, kepemilikan dan kepengurusan. C. Mengarahkan dan membina sistem permodalan, terutama dana-dana yang berasal dari luar negeri untuk suatu bank. D. Membina dan mengatur kebijakan bank yang berhubungan dengan pendanaan, likuiditas, soliditas, solvabilitas, dan rentabilitas. E. Melaksanakan tugas dalam pengarahan keikutsertaan dalam salah satu bank binaan dalam rangka ikut bermain dalam bursa valuta asing. Ya, di sini kalian cari yang bukan tugas Bank Indonesia. Ya, yang bukan tugas Bank Indonesia atau kewenangan dari OJK adalah perizinan pembukaan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, dan rencana kerja, kepemilikan, dan kepengurusan. Jadi jawabannya adalah B. 20. Berikut adalah manfaat keberadaan pasar modal kecuali. Nah, kalian cari ya yang kecualinya. A. Menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. B. Penyelenggaraan kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. C. Menguntungkan pemilik modal. D. Memberikan wahana investasi bagi investor. E. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang di bidang pasar modal. Nah, di sini karena jawabannya semuanya betul gitu kan, kelihatannya betul. Nah, kalian cari yang sifatnya individualis. Jadi bukan untuk umum. Nah, di sini jawabannya adalah C, menguntungkan pemilik modal. Ini kan hanya salah satu pihak. Kalau yang lainnya ini menguntungkan kedua belah pihak ya. Sekian pembahasan UKBM Ekonomi semester 2 mengenai OJK.
Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.